What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to formally Usaha define the untuk nation mendefinisikan as a bangsa political concept secara dates back to formal sebagai sebuah konsep 1882 politik when French berawal dari philosopher tahun and historian 1882 Ernest ketika Renard filsuf dan published a sejarawan seminal essay Prancis Ernest titled Renard What is a Nation? menerbitkan esai pentingnya yang berjudul In Apa this itu Bangsa. essay, Renard Dalam defines the esai nation ini, as Renard a large-scale mendefinisikan solidarity bangsa sebagai constituted by the feeling of solidaritas berskala sacrifices besar yang that one dibentuk made in oleh the perusahaan, past and of those pengorbanan that yang one is dilakukan seorang di masa separated to lalu, make in the dan future. pengorbanan yang dilakukan seorang di masa depan. This explains why Ini Renard believes menjelaskan that if we mengapa are to Renard imagine the percaya bahwa nation jika as kita good and membayangkan worthy of bangsa continuous sebagai sesuatu sacrifice, yang baik we must dan realize layak untuk that it dipersembahkan, necessarily kita entails a harus process of menyadari bahwa hal forgetting. itu inisial memalukan. This is because, for Renard, the efforts Hal to ini obtain karena national asing unity, upaya untuk either memperoleh in the name persatuan of civic nasional, or baik ethnic atas nama nationalism, involve acts nasionalisme, of violence kewarganegaraan, and atau subsequent etnis forgetting. melibatkan tindakan kekerasan dan selanjutnya. Based on the initial conception of a nation Bahkan developed berdasarkan by konsepsi Renard, awal, scholars have come up with bangsa a yang more dikembangkan formal oleh definition Renard, of para a sejarah nation, telah menemukan namely, definisi bangsa a yang community informal, of people formed on yaitu the basis of komunitas a orang-orang combination yang of shared dibentuk atas features dasar such as kombinasi language, fitur-fitur bersama seperti history, biasa sejarah, ethnicity, culture, etnis, and budaya, dan territory. wilayah. Put differently, Dengan kata a lain, nation is the collective bangsa identity of a adalah group of people identitas understood kolektif as dari defined by sekelompok language, orang yang history, dipahami sebagai ethnicity, culture, diidentifikasikan oleh and bahasa, territory. sejarah, etnis, budaya, dan And for wilayah. this reason, Dan a karena nation alasan is generally ini, more overtly bangsa political umumnya than lebih an ethnic terbuka group. secara politis daripada In kelompok fact, etnis. many scholars Faktanya, considered it as a banyak fully cendekiawan mobilized menganggapnya or sebagai kelompok institutionalized etnis yang ethnic group. sepenuhnya dimobilisasi atau dikembangkan. Later on, the famous Kemudian, political scientist ilmuwan politik Benedict terkenal, Anderson Benedict views the Anderson, nation as memandang an bangsa imagined sebagai community. komunitas yang dibayangkan. For Anderson, the Bagi nation is Anderson, an bangsa imagined adalah political komunitas community politik that is yang culturally dibayangkan yang imagined secara as both budaya inherently limited dibayangkan and sebagai sovereign. sesuatu yang secara inheren terbatas dan berdaulat. As we can see, there are four Seperti key yang dapat kita elements lihat, in this ada 4 definition. elemen kunci dalam definisi ini. First, the nation Pertama, is bangsa imagined dibayangkan simply hanya because members karena of any anggota bangsa particular tertentu nation tidak will akan never pernah meet most of their fellow bertemu members. dengan Yet sebagian in the besar anggota minds of lainnya. each lives the image of Tetapi their dalam communion. benak setiap orang meninggalkan cita persekutuan Second, mereka. the nation is imagined as Kedua, limited bangsa because it is dibayangkan finite, sebagai sesuatu yet yang sometimes terbatas elastic karena boundaries memiliki beyond which batas-batas other yang nations terbatas, lie. tapi terkadang elastis, yang di luarnya bangsa Third, the dan nation is berbeda. imagined as sovereign Ketiga, bangsa because the concept dibayangkan of the sebagai nation berdaulat itself karena was konsep born in bangsa an itu sendiri age lahir when the cuma Enlightenment ketika and pencerahan dan Revolution were revolusi destroying the legitimacy of the menghancurkan divinely ordained legitimasi hierarchical kerajaan dynastic dinasti realm. hierarkis yang dihabiskan secara liar. Finally, the nation is Akhirnya, imagined as a bangsa community dibayangkan sebagai because, sebuah regardless of the komunitas actual karena terlepas inequality dari and exploitation ketidaksetaraan that dan may prevail eksploitasi within each, aktual the yang nation mungkin is terjadi di conceived as a dalam deep, setiap bangsa. horizontal comradeship. Bangsa dimaknai sebagai persahabatan horizontal yang dalam. Sintak adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaks khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang muncul lebih dulu untuk membantu mereka memahami apa yang sedang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis hingga kalimatnya dapat dipahami dan koheren. Berhati-hatilah dalam mencampurkan sintaks dan semantik dengan diksi. Hal ini merupakan tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi mari kita uraikan definisi ini. Sintaks, seperti yang baru saya sebutkan, adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk membawakan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan fokus pada sintaks untuk video ini. Dalam bahasa Inggris ada urutan kata yang ditetapkan sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja ada pengecualian, tapi sebagian besar waktu kalimat bahasa Inggris adalah standar. Akan mengajarkan urutan kata SVO, subjek, kata kerja, objek. Seperti dalam anak kaki itu melihat kedua tenda. Dalam konteks kalimat ini kita melihat anak laki-laki, anak kerja melihat, dan objeknya keluar. Gambar ini merupakan fungsi sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk menggunakan suatu kalimat. Anda mungkin jarang menemukan fungsi sintaks, tapi mengetahui cara menggambarnya akan sangat berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Pada bagian Anda dapat melihat bahwa kalimat tersebut dipecah menjadi bagian-bagian: kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi.
Setelah langkah ini, kita akan dikelompokkan bersama untuk menemukan bagian kalimat mana yang merupakan frasa kata benda, frasa preposisi, atau frasa kata kerja. Kata menarik SVO bukan satu-satunya struktur kata. Bahasa lain mewarisikan urutan kata dan bahkan menyatakan komponen tambahan dalam sintaksnya. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaksnya, subjeknya adalah kucing, kata kerjanya adalah duduk, dan objeknya adalah. Gambar kedua adalah cara lain di mana sintaks dapat ditunjukkan. Di gambar ini mengambil kalimat anjing itu menyertai gadis itu dan menggantinya menjadi beberapa artikel. Ini kata versus, kata kerja, frasa kata benda, dan frasa kata kerja seperti sebelumnya. Dalam kalimat ini subjeknya adalah anjing dan kata kerja adalah dicintai dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, pohon sintaks tidak dimasukkan untuk menanamkan ini, tetapi digunakan untuk lebih menguasai struktur kalimat dan mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. Penggunaan tambahan untuk pohon sintaks adalah bahwa setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan dalam sebuah kalimat. Kata tersebut dapat dikodekan dengan mematakannya seperti contoh di atas. Jika mendengar kalimat dalam bahasa asing seperti hurufan VSO atau variasi lainnya. Membuat pohon sintaks untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda mendapatkan kata-kata dalam urutan SVO sehingga dapat memahami apa yang mari kita rangkum. Pertama, sintaks adalah struktur kalimat. Dua, diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. Tiga, semantik adalah makna yang terungkap dari kata-kata yang digunakan. Empat, pohon sintaks adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata dan bagaimana fungsinya dalam bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk sebuah sintaks ini. Jika Anda mau merasakan video ini bermanfaat, periksa saluran kami lainnya untuk bantuan tambahan. Sampai jumpa lain waktu. Selama hampir satu dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terkecil di China. Akhirnya mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di gua Shidao. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-COV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan salesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyebabkan paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang serius. Virus yang ke-7 penyebabnya COVID-19 memiliki dua fiturnya, mudah menular tetapi berdampak pada terhadap paru-paru. Saat orang-orang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus berhamburan. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup. Saat banyak orang berdekat-dekatan, udara dingin melebihi lapisan luarnya dari mereka. Mungkin virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. Sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi kembang. Di dalam tubuh, protein membentuk teori menancap dan mengatur sel inang. Bahkan virus membajak kelengkapan sel inang untuk mengaplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus banyak sejenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dan lebih sedikit gen. Artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya.
Namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu, seperti spesies ini yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi. Biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari virus RNA. Virus ini berukuran paling besar dan berarti berisi lebih banyak gen. Yang ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk menindakkan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang menemukan kesalahan replikasi dan memperbaiki. Tapi membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah atau virus RNA lain. Sepertinya menakutkan, tingkat mutasi yang rendah selama merupakan tanda